Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Catur Saputro dengan NIM 2005510165. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan, studi kasus pada PT Indosat Persero Tbk Semarang, khususnya di Gerai Indosat Redo Bujison Pandanaran. Dengan dosen pembimbing saya yaitu Bapak Askar Yumianto, SE MSI. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang. Dengan semakin berkembangnya globalisasi sekarang ini menyebabkan kompetisi perusahaan menjadi semakin ketat. Karena perusahaan tidak hanya harus bersaing di dalam negeri, tetapi juga bersaing di luar negeri. Meskipun di era globalisasi saat ini juga dapat memberikan keunggulan, namun hal itu bukan satu-satunya faktor terpenting untuk mencapai kesuksesan dalam mengelola perusahaan ataupun organisasi. Modal utama yang dibutuhkan adalah kemampuan manusia yang menjalankan tugas tersebut. Maka, untuk menghadapi situasi tersebut, perusahaan perlu memiliki rencana dan konsep manajemennya, khususnya bidang sumber daya manusia. Elemen terpenting dari perusahaan dalam mencapai tujuannya yaitu sumber daya manusia, sehingga membuat peran sumber daya manusia penting dalam kompetisi kedepannya. Keefektifan dan kesuksesan suatu perusahaan bergantung pada kinerja sumber daya manusia yang ada. Kinerja karyawan berpengaruh terhadap keberhasilan dan pencapaian tujuan perusahaan. Untuk saat ini, tingkat kinerja karyawan di PT Indosat Persero Tbk Semarang selama 3 tahun terakhir kurang optimal dan masih belum memenuhi target yang diharapkan. Maka dari itu, memberikan indikasi bahwa kinerja karyawan di PT Indosat Persero Tbk Semarang masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka ditemukan rumusan masalah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, bagaimana lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, bagaimana motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Yang pertama, yaitu kinerja karyawan. Menurut Mangkunegara 2014, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang diperoleh oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah yang diberikan kepadanya. Menurut Kashmir 2016, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu: pertama, ada kemampuan dan keahlian; yang kedua, ada gaya kepemimpinan; yang ketiga, ada lingkungan kerja; yang keempat, ada motivasi kerja. Selanjutnya, gaya kepemimpinan. Menurut Busro 2018 mengemukakan gaya kepemimpinan adalah suatu cara bagaimana seseorang pemimpin mampu memengaruhi para pengikutnya agar dengan sukarela mau melakukan berbagai tindakan bersama yang diperintahkan oleh pimpinan tanpa merasa bahwa dirinya ditekan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dampak gaya kepemimpinan menurut Nuriyah 2021 antara lain meliputi: yang pertama, menciptakan visi, terciptanya sinergi, terciptanya perubahan, memotivasi bawahan, dan yang terakhir, membelajarkan organisasi. Kemudian lingkungan kerja. Menurut Sudarmayati 2009, lingkungan kerja terdiri atas semua alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, metode kerjanya, dan pengaturan kerjanya baik secara individu maupun sebagai kelompok. Keunggulan lingkungan kerja merupakan menimbulkan semangat kerja dan meningkatkan produktivitas kerja. Lingkungan kerja yang baik memiliki keuntungan karena memungkinkan pegawai melakukan pekerjaan dengan baik. Artinya, pekerjaan selesai sesuai standar yang benar dan dalam jangka waktu yang ditentukan. Selanjutnya, motivasi kerja. Maslow dalam Mangkunegara 2016 mengatakan, motivasi adalah keadaan yang mendorong perilaku guna memenuhi kebutuhan atau tujuan. Menurut Avandi 2018, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja yaitu: pertama, ada kebutuhan hidup; yang kedua, kebutuhan masa depan; yang ketiga, kebutuhan harga diri; dan keempat, kebutuhan pengakuan prestasi kerja. Dan Maslow menjelaskan bahwa teori kebutuhan dapat didefinisikan sebagai kesenjangan dalam diri. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan analisis faktor. Sebelumnya dilakukan analisis faktor terlebih dahulu dilakukan uji KMO. Apabila nilai KMO lebih besar dari 0,5, maka analisis faktor dapat dilakukan. Sebaliknya, bila KMO lebih kecil dari 0,5, maka analisis faktor tidak dapat dilakukan.
Ghazali 2011, nilai KMO dari variabel independen dan variabel dependen semuanya lebih kurang 0,5 sehingga kecukupan sampel terpenuhi. Nilai loading faktor dari keseluruhan indikator variabel independen dan dependen adalah lebih dari 0,4 sehingga semua indikator dalam variabel adalah valid. Sedangkan uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut Ghazali 2011, instrumen penelitian dikatakan reliable jika memiliki nilai Cronbach alpha lebih dari 0,7. Jika nilainya lebih kecil maka dinyatakan tidak reliable. Dalam hasil pengujian uji reliabilitas terlihat masing-masing variabel kepemimpinan, lingkungan kerja, motivasi kerja, dan kinerja karyawan diperoleh nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,7. Dengan demikian, maka hasil uji reliabilitas terhadap keseluruhan variabel adalah reliable dan bisa dilakukan langkah selanjutnya. Kemudian ada koefisien determinasi. Berikut tabel koefisien determinasi. Koefisien determinasi pada intinya untuk mengukur kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel tarikat. Untuk mengetahui besarnya nilai koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai adjusted square. Diperoleh nilai adjusted square sebesar 0,315 yang menunjukkan bahwa variabel gaya pemimpinan, lingkungan kerja, motivasi kerja mampu menjelaskan sebesar 31,50% terhadap kinerja karyawan. Sedangkan sebesar 69,50% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Selanjutnya uji F. Uji statistik F pada desainnya merupakan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independennya. Dari hasil analisis regresi pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 17,693 dan nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05 yang artinya bahwa variabel gaya pemimpinan, lingkungan kerja, dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada uji T. Berikut tabel uji T. Berdasarkan tabel di atas dapat dilakukan interpretasi sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan memiliki koefisien regresi 0,324 dengan nilai signifikan 0,00. Disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa semakin sesuai tingkat gaya kepemimpinan yang diciptakan oleh karyawan, maka kinerja pun akan semakin meningkat. Sebaliknya, semakin rendah tingkat sesuai gaya kepemimpinan, maka kinerja karyawan atau menurun. Yang kedua ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Lingkungan kerja diperoleh regresi sebesar 0,212 dengan signifikan sebesar 0,019. Disimpulkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini memberi gambaran bahwa semakin kondusif lingkungan kerja yang baik akan menjadikan lingkungan kerja terkondusif bagi karyawan, maka kinerjanya akan memberikan dampak akan kinerja. Yang ketiga ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Motivasi kerja diperoleh koefisien regresi sebesar 0,207 dengan signifikan 0,27. Disimpulkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penilaian ini memberikan gambaran bahwa semakin efektif motivasi yang diberikan, maka semakin meningkat kinerjanya. Selanjutnya ada penutup. Di sini yang pertama ada kesimpulan. Mengacu pada hasil telah ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, gaya pimpinan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan, yang berarti semakin cocok gaya pimpinan pemimpin, maka kinerja karyawan juga akan semakin meningkat. Lingkungan kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan, yang berarti semakin kondusif lingkungan kerja yang diberikan perusahaan, maka kinerja karyawan diperoleh tersebut juga akan meningkat. Yang ketiga, motivasi kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan, yang berarti
Semakin efektif motivasi kerja yang diberikan perusahaan, maka kinerja karyawan di perusahaan tersebut juga akan meningkat. Kemudian di sini ada saran. Mengacu pada hasil telaah yang dilakukan sebelumnya, terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini berarti bahwa perusahaan diharapkan agar tetap mempertahankan dan meningkatkan kinerja karyawan, agar dengan gaya kepemimpinan yang cocok, kinerja yang dihasilkan akan meningkat. Semakin kondisi lingkungan kerja yang diberikan perusahaan, maka kinerja karyawan di perusahaan tersebut juga akan meningkat. Dan perusahaan harus lebih meningkatkan motivasi kerja. Semakin efektivitas motivasi kerja yang diberikan perusahaan, maka kinerja karyawan di perusahaan tersebut juga akan meningkat. Mungkin cukup sekian dari presentasi yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata maupun sikap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.